Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Apa kabar bosku hari ini? Jokowi panik tingkat dewa. Yes. Setelah Aguan membongkar semua kebohongan Jokowi terkait IKN yang katanya dulu banyak investor lah inilah, tapi ternyata tidak ada. Karena kepanikan itu akhirnya Pak Jokowi bertemu dengan Bos Lipo di Solo. Ngeri kan? Menurut tanggapan Rocky Gerung, itu adalah merupakan akibat dari atau bukti bahwa selama Jokowi memimpin Indonesia itu hanya berpihak kepada oligarki itu yang banyak-banyak duit aja, bukan berpihak kepada rakyat. Agak lain kan, berapa banyak dana tuh uang rakyat yang habis di IKN. Ujung-ujungnya tidak jadi guys. Oke bosku, mari kita simak videonya. Sekitar. Disenggol konglomerat Ini Aguan, foto Jokowi ya. ketemu bos Lipo Group. Masa cari perlindungan? Guys, kemarin udah rame banget berita hasil wawancara media Tempo bareng Aguan dan mojokin Jokowi. Nah sekarang tuh, masa Jokowi ketemu sama bos Lipo Group, apa cari perlindungan ya guys? Jadi, Jokowi tuh posting foto kunjungan bos Lipo Group di akun Instagram pribadinya. Kalau dari pengalaman Henry Satrio, ini bisa memunculkan 3 tujuan. Pertama, para konglomerat Lipo Group laporin kondisi bisnisnya. Kedua, Lipo Group minta tolong ke Jokowi buat sampein pesan ke Presiden Prabowo. Ketiga, ini kelanjutan komunikasi yang udah dibangun sejak Jokowi jadi presiden dulu. Menurut kalian, pertemuan Lipo Group sama Jokowi ini ada hubungannya sama konglomerat Aguan kemarin apa enggak sih guys? Julid. Jokowi panik, Jokowi panik. Sekarang seorang Jokowi menjadi gelandangan politik. Makanya, ya kan? PDIP itu partai yang keramat. Orang yang mengkhianatin PDIP, lu akan menjadi gelandangan. Sekarang sudah mulai seorang Jokowi akan menjadi gelandangan politik. Saya akan tantang nih yang kemarin katanya kalau Jokowi masuk ke partai-partai mereka akan menggelar karpet. Ngeri kali. Karena apa? 9 naga Aguan sudah berbicara. Kamu paham kan? Partai-partai itu tunduk sama oligarki. Siapa yang berani menantang seorang oligarki? Kalau sudah oligarki berbicara, siapa yang mau menerima partai? Saya tantang nih, saya Eko Patrio. Berani nggak menerima seorang Jokowi? Gue tantang lu Parto Patrio ya, si pelawak itu yang dari PAN. Gue tantang lu setelah oligarki bersuara. Berani nggak? Nggak apa-apa kalau berani lu. Terima itu si seorang Jokowi itu kalau berani. Ada. Seorang Jokowi sekarang cuma mempunyai partai coklat. Ntar lagi partai coklat siap-siap akan digeser. Ketuanya akan diganti. Gimana nih? Gelandangan politik kan? Selaras. Bos besar Lipo Tommy Jokowi di Solo, makin jelas oligarki sangat diuntungkan selama dia berkuasa. Dan juga kita melihat adanya perbedaan paradigma yang sangat jelas antara pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini berbeda jauh lah ya. Pertanyaannya mengapa kemudian tokoh senior sekelas Mohtar Yadi yang tadi dia jam terbangnya lobby-lobby politik ini kelasnya global sampai Amerika dan dia bisa keluar masuk Gedung Putih di eranya Clinton, itu sekarang malah memutuskan bertemu dengan Pak Jokowi dan bukan bertemu dengan Pak Prabowo. Oke, tadi saya terangkan bahwa politik itu harus dibaca di dalam 2 aspek. Aspek konteksnya, itu latar dari suatu peristiwa politik. Lalu aspek kontradiksi, yaitu pertanyaan, apa yang memungkinkan kita melihat lebih jauh dengan membayangkan hal-hal yang kontradiktif sebetulnya.
Kalau konteksnya tadi, saya kira ada upaya dari yang kita sebut oligarki, yang kekuatan modalnya mulai mengalami sebut aja agak terancam karena ada langgam sebut aja gimmick politik baru di dalam kabinet itu yang menghendaki ada keadilan sosial, menghendaki ada pemerataan, menghendaki ada ekonomi yang harus pro pada rakyat. Kan new grammar dari Prabowo administratif ini memungkinkan kita membaca akan ada arah lain di dalam pembangunan Indonesia tuh, akan ada konsep lain di dalam menempuh kemakmuran dan keadilan sosial. Jadi Pak Prabowo dalam 1 bulan ini mengevaluasi keadaan bangsa ini dan tiba pada kesimpulan bahwa banyak yang tidak tiba atau sebut aja hak-hak rakyat itu tidak terpenuhi, kemiskinan ada di mana-mana, disparitas masih terjadi, sumber daya banyak yang kabur keluar tanpa melalui filter kemakmuran. Jadi kita mulai membaca semacam new kind of paradigm, cara berpikir baru yang hendak dipamerkan atau didiseminasi oleh Gerindra melalui beberapa petingginya. Demikian juga Pak Prabowo yang secara terang-terangan terus-menerus mengevaluasi keadaan dan menyimpulkan bahwa Indonesia harus berubah tuh, bahwa penderitaan rakyat harus diakhiri, tidak boleh ada satupun orang miskin di negeri ini. Kan itu penanda bahwa ada kemiskinan parah di negeri ini yang terjadi tentu di era sebelumnya, di era Pak Jokowi yang kita lihat Gini rasionya memburuk, daya beli nurun, kemampuan buruh buat bernegosiasi untuk hak dasarnya supaya dia masih bisa hidup secara subsistensi itu terhalang. Jadi kita lihat sebetulnya ada ideologi ekonomi baru yang hendak diucap oleh Pak Prabowo dan itu pasti agak mengganggu deepening dari modal tuh. Kalau kita mulai bicara tentang pendalaman modal, artinya modal itu makin lama makin hendak mencengkram dan itu yang kita sebut sebagai kondisi dari kapitalisme sebetulnya. Jadi kita akhirnya harus bicara tentang ideologi ekonomi itu. Apakah Indonesia akan didesain untuk berpacu berkompetisi secara kapitalistik atau Indonesia memang hakikatnya adalah negara yang karakter ekonominya adalah sosialistis. Jadi itu konteksnya sebetulnya, konteks akademisnya tuh. Nanti kita lihat konteks politiknya. Dari kunjungan Mokhtar Yadi dan keluarganya ini tampak sekali ada kegelisahan ya, Bung Rocky, dari para Taipan ini karena adanya perubahan berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini bisa dengan sangat leluasa mereka kendalikan dan pemerintah itu mengikuti kemauan mereka, apapun kemauan mereka. Omnibus Law itu adalah contoh nyata. Sementara Prabowo dalam 2 bulan pertama, bahkan kurang dari 2 bulan pertama, sudah lebih terlihat kebijakan yang pro buruh dengan menaikkan UMP. Menarik untuk melihat bahwa keluarga Lipo, satu keluarga bahkan itu tiba di Solo. Secara politis kita tahu bahwa Pak Jokowi pernah dimanjakan oleh kekuatan modal oligarki untuk membackup perekonomian, tetapi gagal karena tidak bertumbuh ekonomi, bahkan terjadi disparitas. Dan sebaliknya Pak Jokowi pernah memanjakan satu grup termasuk Lipo untuk hal-hal yang bagi orang kok berlebihan ya pengistimewaannya itu. Misalnya soal Meikarta itu udah jelas itu semacam promosi untuk kepentingan grup ini dan masyarakat sipil bereaksi itu. Tetapi kita lihat juga bahwa banyak hal yang gagal dari grup ini dan kegagalan itu tentu karena lingkungan ekonomi dan dukungan sosial itu tidak terjadi kan. Kita mulai membaca bahwa ada tagih menagih kira-kira setelah banyak hal berlalu lalu masuk di dalam era Pak Prabowo dan sinyal-sinyal itu pasti dibaca oleh Pak Prabowo bahwa pasti ada investasi yang rugi, pasti ada investasi yang salah arah. Kapital itu selalu ingin ada pertumbuhan tuh, ada akumulasi itu. Untuk itu dia berbackup kebijakan yang memuluskan atau memungkinkan kapital itu tumbuh secara alamiah. Tapi seringkali di Indonesia dia tidak tumbuh secara alamiah, dia di backup oleh kekuasaan tuh. Itu yang dalam teori disebut sebagai ersat kapitalisme. Jadi kapitalisme yang numpang, kapitalisme yang palsu, kapitalisme yang tidak datang karena growth mesinnya itu, mesin pertumbuhannya itu betul-betul endogen, betul-betul secara natural dia bertumbuh karena kompetisi bebas, betul-betul bertumbuh karena memanfaatkan regulasi yang anti persaingan usaha kan itu sebetulnya. Tetapi di Indonesia berpuluh-puluh tahun yang lalu itu hal yang semacam itu tidak pernah dipraktekkan dalam semua rezim atau dalam hampir semua rezim itu. Nah sekarang ada kesulitan. Bagaimana mungkin kapital yang ditanamkan, diinvestasikan itu tidak menghasilkan keuntungan atau labor value-nya itu tidak seperti yang diharapkan. Investasi terjadi tetapi banyak yang gagal batal karena soal-soal politik. Jadi dikirimlah sinyal pada Pak Prabowo bahwa
ada hal yang harus diprotes oleh para pemodal ini karena tadi sifat ersat kapitalisme justru menahan laju investasi, menahan laju pertumbuhan tuh. Dan kita tahu bahwa kalau kita belajar sedikit teori politik ekonomi, kapital itu kalau dia mengalami akumulasi, dia harus mencari cara untuk terus memperlebar proses-proses politik yang memungkinkan akumulasi itu berlanjut. Nah, proses politik yang hari-hari ini tadi saya terangkan bahwa kelihatannya hendak dihentikan oleh Pak Prabowo atas dasar kepentingan ekonomi rakyat. Oke bosku, gimana nih menurut kalian? Kira-kira Mas Lipo datang ke Solo untuk berkunjung ke Jokowi, bahas apa ya kira-kira? Apakah itu bentuk kepanikan Pak Jokowi karena aguan sudah bongkar semua? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.